Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Saya Budi Setiawan, NIM 18 19 10 50 10 46 dari kelas B. Untuk soal nomor 1, ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Untuk jawabannya yaitu yang pertama, aspek ekonomi. Dalam merencanakan sebuah perencanaan wilayah pertanian industrial harus mengintegrasikan dengan aspek ekonomi. Hal ini supaya dapat mensejahterakan masyarakat dalam hal pendapatan dalam pertanian. Dengan pendapatan yang bagus, maka pertanian pada wilayah tersebut dapat dikatakan dengan baik. Yang kedua, ada aspek sosial. Untuk aspek sosial harus juga terintegrasi. Hal ini supaya mampu mencapai kesetaraan penyediaan layanan sosial seperti program penyuluhan dapat membentuk perubahan perilaku melalui prinsip berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat. Yang ketiga, ada aspek lingkungan. Pada aspek ini sangat penting dalam merencanakan sebuah perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Aspek lingkungan ini mampu memelihara sumber daya yang stabil dan juga menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Untuk soal nomor 2, berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut. Contoh aplikasinya. Yang pertama ada analisis entropi. Analisis entropi merupakan analisis dengan menggunakan metode perhitungan yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat disparitas pendapatan antar wilayah serta untuk mengukur ketimpangan-ketimpangan PDRB antar kabupaten atau kota dengan PDRB provinsi. Yang kedua ada analisis ELCI, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Kemudian ada SI, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui di suatu daerah atau wilayah terdapat sektor yang khas atau tidak. Kemudian ada LI atau Localization Index merupakan analisis untuk mengetahui perkembangan aktivitas atau indikasi terjadinya pemusatan aktivitas tertentu di unit wilayah tertentu. Kemudian ada analisis shift share, merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi perubahan struktur dan juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mengetahui sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan suatu sektor. Kemudian ada analisis gravitasi, merupakan sebuah analisis untuk menentukan letak terbaik untuk menjadi pusat distribusi perhitungan letak pasar, volume barang yang dikirim ke pasar, dan biaya pengangkutan. Kemudian ada soal nomor 3. Sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran lingkungan hidup dan ekosistemnya, perubahan iklim global, partisipasi, dan peran masyarakat. Untuk jawabannya, sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Sebagai contoh, seorang petani yang menggunakan pupuk pestisida yang mempunyai banyak kandungan unsur kimia
unsur kimia yang terkandung dalam pestisida dapat mempengaruhi lingkungan hidup dan juga ekosistemnya, dan juga dapat menyebabkan perubahan iklim global. Oleh karena itu, sebagai seorang petani harus mempunyai jalan alternatif untuk menghindari penggunaan pestisida yang terus-menerus, yaitu dengan menggunakan sistem pertanian organik, dengan menggunakan pupuk organik sebagai ganti pupuk pestisida. Penggunaan pupuk organik lebih dapat melindungi lingkungan hidup dan ekosistemnya, dan juga tidak terlalu banyak mengandung bahan-bahan yang dapat menyebabkan perubahan iklim global. Dalam penerapan pertanian berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, tetapi juga harus dapat partisipasi dan juga peran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dan juga peran masyarakat untuk dapat menciptakan sebuah wilayah pertanian berkelanjutan. Untuk soal nomor 4, dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Untuk dokumen RT/RW, keterkaitan dokumen RT/RW dengan pertanian industrial yaitu untuk mengatur rencana pengembangan agroindustrinya yang nantinya akan sebagai pedoman melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, serta sebagai pedoman untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dokumen RDTR, keterkaitan dokumen RDTR dengan pertanian industrial yaitu sebagai acuan untuk menentukan zonasi yang akan diperuntukkan sebagai wilayah pertanian industrial, yang nantinya wilayahnya akan didetailkan atau rinci mana saja yang akan dijadikan sebagai wilayah pertanian. Kemudian ada dokumen RTBL. Keterkaitan dokumen RTBL dengan pertanian industrial yaitu lebih fokus pada tata bangunan lingkungan yang ada pada sebuah koridor, di mana bangunannya diatur sedemikian rupa agar dapat dikendalikan. Kemudian ada dokumen RTR kawasan strategis. Keterkaitan dokumen RTR kawasan strategis dengan pertanian industrial yaitu untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan, khususnya pada kawasan strategis pertanian industrial. Demikian UAS dari perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Saya Budi Setiawan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.